Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Komnas HAM Smart, proyektil dan selongsong dijadikan public domain. Dalam konferensi pers pada pagi kemarin, 28 Desember, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, terkait penyelidikan peristiwa pembunuhan 6 anggota FAM Pembela Islam pada 7 Desember yang lalu. Memang hal itu tidak banyak dijelaskan oleh Komnas HAM. Ada 2 bukti kunci yang disebutkan, yaitu 6 proyektil dan juga 4 selongsong peluru yang mereka temukan di lokasi peristiwa. Selain itu, Komisaris Khairul Anam mengatakan pihaknya mengumpulkan banyak bukti lain, termasuk juga serpihan mobil. Dia juga menjelaskan bukti dalam bentuk wawancara dengan berbagai pihak yang relevan. Ada wawancara dengan orang-orang front, ada wawancara dengan polisi, anggota masyarakat, dan lain-lain. Ada juga voice note atau rekaman suara dari pihak front. Penjelasan Komnas HAM memang masih kering jika dilihat secara kuantitatif. Tetapi publik sebaiknya membaca isyarat penting dari konferensi pers ini, bahwa Komnas HAM ingin supaya 6 proyektil dan 4 selongsong peluru itu segera menjadi public domain atau sebagai pengetahuan publik. Kedua item ini sangat kualitatif. Tujuan Komnas HAM menjadikan ini public domain ialah agar barang bukti tersebut langsung dikunci atau di-lock di kepala masyarakat dan disimpan oleh Komnas, sehingga tidak bisa lagi ditukangi oleh siapapun. Lalu mengapa 2 item ini penting sekali? Sebab proyektil dan selongsong peluru itu adalah pemeran utama pembunuhan kilometer 50. Tampaknya, Komnas menggelar konferensi pers yang dipercepat ini dalam rangka mengamankan kedua barang bukti tersebut. Salah satu yang terbaca adalah bahwa Komnas boleh jadi sudah mendapatkan clue atau petunjuk tentang ke arah mana nanti pengusutan proyektil dan juga selongsong itu akan bermuara. Sekarang, masyarakat pun sudah mencatat keberadaan 2 bukti fisik tersebut. Kalau nanti misalnya hilang, dicuri ataupun dirusak, maka publik bisa paham apa yang terjadi. Dan bisa jadi pula menduga siapa yang paling berkepentingan agar proyektil dan selongsong itu hilang ataupun rusak. Komnas mengatakan terhadap kedua jenis barang bukti ini akan dilakukan uji balistik secepatnya. Sangat taktis. Komnas HAM memang smart sekali, menggelar konferensi pers sedini mungkin untuk memberitahukan kepada halayak tentang keberadaan 2 barang bukti yang krusial tersebut. Sekarang, kalau ada yang sangat ingin melakukan upgrading atau downgrading terhadap 6 proyektil dan juga 4 selongsong peluru itu, tentunya diperlukan kerja keras yang cukup keras. Kedua bukti itu ada pada posisi lock atau digembok. Komnas HAM bergerak, harus mengungkap kebenaran di balik insiden penyerangan FPI versus polisi. Insiden penyerangan yang terjadi di Tol Cikampek Senin 7 Desember dini hari lalu memang masih menimbulkan polemik dan sejumlah pertanyaan serta keraguan dari berbagai pihak lantaran informasi yang beredar masih simpang siur. Insiden yang telah menewaskan 6 orang dari Laskar Habib Rizik Syihab itu menimbulkan keprihatinan dari Komnas HAM lantaran dinilai telah merugikan warga sipil. Atas hal tersebut, Komnas HAM membentuk tim pemantauan dan juga penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar di publik dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak-pihak terkait secara langsung dalam peristiwa penembakan anggota FPI tersebut. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam dalam keterangan tertulis di Jakarta mengatakan telah memperoleh beberapa keterangan secara langsung dari pihak FPI dan sedang melakukan pendalaman. Untuk memperkuat pengungkapan peristiwa yang terjadi, mereka pun berharap semua pihak untuk bekerja sama dan juga terbuka. Komnas HAM juga berjanji akan segera mengusut tuntas peristiwa ini dan mengungkap kebenaran di balik simpang siurnya berita yang telah beredar. Komnas HAM juga berjanji akan menegakkan keadilan berdasarkan hukum apabila memang terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM dalam insiden tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2020, Komnas HAM pun akhirnya mengungkap kebenaran senjata api yang diduga digunakan Laskar FPI untuk menyerang polisi. Komnas HAM akhirnya mulai mengungkap kebenaran senjata api yang diduga digunakan Laskar FPI menyerang polisi.
Komnas HAM mulai memeriksa detail senjata itu yang diduga digunakan untuk menyerang polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Katanya pun Komnas HAM juga memeriksa gawai atau pesan suara dari beberapa informasi terkait, yaitu melalui gawai almarhum Laskar FPI pengawal Habib Rizik yang telah disita oleh kepolisian. Lantaran ada senjata api yang digunakan, tim penyelidikan dari Komnas HAM telah melihat dan memeriksa barang bukti yang berupa senjata itu terkait peristiwa bentrokan. Khairul Anam selaku ketua tim penyelidikan dari Komnas HAM dalam keterangan tertulisnya pada hari Kamis 24 Desember mengatakan pemeriksaan barang bukti itu dilakukan saat meminta keterangan dari tim Bareskrim Polri meliputi dari Lapor dan juga Cyber selama kurang lebih 6 jam. Katanya pengambilan keterangan tersebut dilakukan untuk memperoleh keterangan, prosedur, metode serta substansi dari barang bukti. Tim penyelidikan Komnas HAM dikatakannya dalam waktu yang dekat juga mengupayakan pemeriksaan terhadap petugas kepolisian dan pendalaman terhadap saksi dari anggota FPI. Semoga pengambilan dan permintaan keterangan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Komnas HAM RI menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama selama melakukan hal tersebut, termasuk dari pihak FPI, kepolisian, dan juga masyarakat. Sebelumnya, Komnas HAM memeriksa mobil yang digunakan oleh polisi serta Laskar FPI di dalam bentrokan yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 serta barang bukti dari Jasa Marga. Selain itu, tim penyelidikan Komnas HAM sudah meminta keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Reskrim Mabes Polri, Direktur Utama Jasa Marga, dari FPI, saksi, keluarga korban, dan juga masyarakat. Selanjutnya, Komnas HAM pun juga sudah meminta keterangan dari Kabar Reskrim Mabes Polri terkait dengan otopsi jasad Laskar FPI. Komnas HAM bergerak, harus mengungkap kebenaran di balik insiden penyerangan FPI versus polisi. Insiden penyerangan yang terjadi di Tol Cikampek Senin 7 Desember dini hari lalu memang masih menimbulkan polemik dan sejumlah pertanyaan serta keraguan dari berbagai pihak lantaran informasi yang beredar masih simpang siur. Insiden yang telah menewaskan 6 orang dari Laskar Habib Rizik Syihab itu menimbulkan keprihatinan dari Komnas HAM lantaran dinilai telah merugikan warga sipil. Atas hal tersebut, Komnas HAM membentuk tim pemantauan dan juga penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar di publik dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak-pihak terkait secara langsung dalam peristiwa penembakan anggota FPI tersebut.